Descriptive innovation atau inovasi deskriptif adalah suatu bentuk inovasi yang menciptakan perubahan besar dalam industri dengan menghadirkan produk atau layanan yang baru, yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih mudah diakses, terutama pada bagian segmen pasar yang sebelumnya tidak dilayani atau kurang pelayanan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Harvard Business School, Clayton Christensen, yang menjelaskan bahwa inovasi deskriptif bukan hanya tentang menyempurnakan produk yang sudah ada, tetapi juga menciptakan model bisnis yang baru yang mampu menggantikan dominasi perusahaan yang lama. Inovasi deskriptif biasanya dimulai dari pasar bawah atau pasar baru yang tidak dianggap menguntungkan oleh perusahaan besar. Awalnya produk atau layanan ini mungkin tampak inferior atau mungkin seiring berjalannya waktu itu mengalami kualitas yang lebih cepat sehingga akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pasar dan menggantikan pemain lama. Contoh nyata dari inovasi deskriptif adalah penggeseran dari CD fisik ke layanan musik digital seperti Spotify, atau muncul layanan streaming video seperti Netflix yang menggantikan tokoh penyewaan video tradisional seperti Blockbuster. Kemunculan internet dan teknologi digital telah mempercepat proses inovasi deskriptif dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, transportasi, perbankan, hingga kesehatan. Perusahaan-perusahaan besar yang gagal beradaptasi terhadap perubahan ini seringkali kehilangan pangsa pasar atau bahkan gulung tikar karena terlalu fokus pada kebutuhan pasar saat ini dan mengabaikan potensi pasar baru yang sedang tumbuh. Deskripsi bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang bagaimana cara dalam berpikir dan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, agar tetap relevan di tengah lanskap industri yang terus berubah, perusahaan harus memiliki visi jangka panjang, terbuka terhadap eksperimen, dan berani meninggalkan zona nyaman demi menciptakan perubahan-perubahan yang baru. Karakteristik utama dari descriptive innovation itu ada 6. Yang pertama, awalnya menyasar pasar yang terpinggirkan atau tidak terlayani. Inovasi deskriptif tidak langsung menargetkan pasar utama, melainkan mulai dari segmen pasar bawah seperti konsumen yang tidak mampu membeli produk mahal dari pemain besar. Pasar yang diabaikan karena dianggap tidak menguntungkan. Contohnya seperti Netflix. Kan Netflix itu kan awalnya hanya menyediakan layanan DVD melalui pos untuk pelangganan dengan kebutuhan hiburan sementara. Sedangkan Blockbuster itu fokus pada penyewaan film di toko fisik. Yang kedua, kualitas awal lebih rendah dari produk konvensional. Produk deskriptif mulai dengan kualitas yang lebih rendah namun cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna di pasar bawah. Seiring waktu, kualitas meningkat dan menarik pelanggan arus utama. Contohnya, kamera digital pertama kan memiliki resolusi yang buruk dibanding kamera film, tapi cukup untuk pengguna biasa. Lama-kelamaan, teknologinya membaik dan menggeser kamera analog. Yang ketiga, lebih murah, sederhana, dan mudah diakses. Disruptive innovation seringkali menawarkan solusi yang lebih
terjangkau, lebih praktis, atau lebih nyaman digunakan dibandingkan dengan teknologi dominan yang kompleks mahal. Contohnya seperti aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab. Itu kan kayak membuat akses transportasi lebih murah dan fleksibel dibandingkan taksi konvensional. Yang keempat, mengganggu pemain lama secara bertahap. Perusahaan besar seringkali mengabaikan inovasi disruptif karena dianggap tidak menguntungkan. Ketika pasar tersebut tumbuh, pemain disruptif naik ke pasar utama dan mulai merebut pangsa pasar yang signifikan. Contoh, awalnya diremehkan, smartphone menggantikan banyak perangkat terpisah seperti kamera, GPS, komputer musik, dan komputer sederhana. Yang kelima, menekankan pada model bisnis baru. Inovasi disruptif seringkali melibatkan model bisnis yang berbeda dari pemain dominan. Pendekatan distribusi yang baru, sumber pendapatan baru, cara pelangganan yang unik. Contohnya Spotify. Itu kayak akan mengubah cara orang mendengarkan musik dari membeli album menjadi berlangganan. Yang keenam, berkembangnya pesat setelah melewati titik tertentu. Pada awalnya pertumbuhan inovasi disruptif lambat, tapi setelah mencapai kritis, adaptasi pasar meningkat tajam dan mempercepat gangguan terhadap pasar lama. Contohnya seperti e-commerce, seperti Tokopedia yang awalnya kan dianggap kecil, namun dengan adanya internet yang lancar, pembayaran digital, mereka tumbuh pesat dan menekankan riset tradisional. Strategi Disruptive Innovation. Disruptive innovation adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen, seorang profesor di Harvard Business School. Inti strategi ini merujuk pada proses di mana sebuah produk atau layanan baru masuk ke pasar dan awalnya melayani segmen yang sederhana atau sering diabaikan oleh pemain lama. Seiring waktu, inovasi ini meningkat kualitasnya dan akhirnya menggantikan atau mengganggu produk atau layanan yang sudah ada. Mengubah cara bisnis dilakukan secara fundamental. Inovasi ini seringkali dimulai dengan menawarkan solusi yang lebih sederhana, lebih terjangkau, dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan solusi yang sudah ada, sehingga menarik basis pengguna yang lebih luas. Berikut adalah beberapa strategi inti dalam penerapan disruptive innovation. Yang pertama, mengidentifikasikan peluang di pasar yang belum terlayani. Universe atau market segment. Disruptive innovation tidak selalu dimulai dengan menyerang pasar utama yang sudah mapan. Justru seringkali dimulai dengan melihat segmen pasar yang kurang terlayani, terlalu mahal, atau terlalu rumit untuk dijangkau oleh produk atau layanan yang ada saat ini. Ini bisa berarti target pelanggan yang memiliki daya beli terbatas, atau mereka yang membutuhkan solusi yang lebih sederhana dan tidak rumit. Mengidentifikasikan non-konsumen atau konsumen yang terbebani adalah kunci. Misalnya, siapa yang tidak mampu membeli produk yang ada saat ini? Siapa yang merasa produk yang terlalu rumit untuk digunakan? Menemukan celah ini adalah langkah yang pertama. Terus yang kedua, mengembangkan produk atau layanan yang sederhana, murah, dan mudah digunakan. Setelah mengidentifikasikan segmen yang kurang terlayani, fokus berikutnya adalah menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih sederhana dan lebih terjangkau. Ini bukan tentang menciptakan produk yang lebih canggih dari yang sudah ada, melainkan produk yang cukup baik untuk pasar baru atau terabaikan. Kunci di sini adalah menyederhanakan fitur,
mengurangi biaya produksi, dan membuat pengalaman pengguna menjadi intuitif. Inovasi disruptif seringkali mengorbankan beberapa fitur canggih untuk mencapai harga yang lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih luas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi baru atau mengadopsi teknologi yang ada dengan cara baru. Disruptive innovation seringkali dimungkinkan oleh kemajuan teknologi. Teknologi baru dapat membuka peluang untuk menciptakan produk atau layanan dengan biaya yang jauh lebih rendah atau dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Namun, tidak selalu harus teknologi yang sepenuhnya baru. Kadang-kadang perusahaan disruptif berhasil dengan menggabungkan teknologi yang sudah ada dengan cara inovatif untuk menciptakan proposisi nilai yang berbeda, misalnya internet dan smartphone. Bukanlah teknologi baru saat Uber muncul, tetapi cara mereka digabungkan untuk menciptakan layanan transportasi yang disruptif dan inovatif. Terus yang keempat atau yang terakhir, membangun modal bisnis yang inovatif dan membangun jaringan kuat. Inovasi disruptif seringkali tidak hanya tentang produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga tentang model bisnis di baliknya. Model bisnis yang inovatif dapat memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah, menjangkau pelanggan yang lebih luas, atau menciptakan nilai dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Penerapan strategi disruptive innovation. Disruptive innovation memiliki beberapa contoh nyata. Yang pertama, Uber atau industri transportasi. Sebelum Uber, taksi adalah moda transportasi yang mapan, namun seringkali mahal, sulit dipesan di jam sibuk, atau kurang transparan dengan harga. Uber masuk dengan modal yang disruptif. Kedua, identifikasi peluang. Mereka melihat peluang pada individu yang membutuhkan transportasi yang lebih nyaman dan transparan, serta pengemudi paruh waktu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan mobil pribadi mereka. Produk sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi mobil Uber menyederhanakan proses pemesanan taksi hanya dengan beberapa ketukan. Pengguna bisa memesan mobil, melacak lokasi pengemudi, dan membayar secara otomatis. Ini jauh lebih sederhana daripada mencari taksi di jalan atau menelpon operator. Pemanfaatan teknologi. Uber memanfaatkan teknologi GPS, aplikasi mobil, dan sistem pembayaran digital yang sudah ada, mengembangkan untuk menciptakan layanan yang efisien. Selanjutnya, model bisnis dan jaringan. Uber menciptakan model bisnis peer-to-peer, di mana individu dapat menjadi pengemudi pemanfaatan aset yang tidak digunakan atau mobil pribadi. Mereka membangun jaringan luas pengemudi dan penumpang di seluruh dunia, menciptakan ekuitas pasar yang tinggi. Yang kedua, Airbnb atau industri perhotelan. Hotel tradisional memiliki struktur biaya tetap yang tinggi dan seringkali tidak efisien untuk semua jenis perjalanan. Albert melihat celah di sini. Identifikasi peluang. Mereka mengidentifikasikan wisatawan yang mencari pengalaman lokal yang lebih otentik atau akomodasi yang lebih terjangkau, serta individu yang memiliki kamar kosong atau properti yang ingin disewakan. Produk sederhana dan mudah digunakan. Platform online Airbnb memungkinkan siapa saja untuk mendaftar propertinya dan menyewakannya, serta memudahkan tamu untuk mencari, memesan, dan membayar akomodasi. Proses sangat intuitif. Pemanfaatan teknologi. Airbnb memanfaatkan internet dan platform online untuk menghubungkan pemilik properti dengan penyewa secara langsung, memotong
perantara seperti agen perjalanan atau hotel. Model bisnis dan jaringan menciptakan model marketplace di mana individu bisa menjadi penyedia akomodasi. Mereka membangun jaringan global yang masih dari jutaan properti dan tamu, menawarkan variasi dan harga yang tidak bisa ditandingi oleh hotel tradisional. Yang ketiga, Netflix, industri hiburan atau penyewaan film, TV, dan streaming. Awalnya Netflix disruptif terhadap blockbuster dan penyewaan video fisik lainnya. Kemudian mereka mendisrupsi diri mereka sendiri dengan masuk ke streaming. Identifikasi peluang free DVD B-Mail. Mereka melihat ketidaknyamaan model penyewaan fisik atau denda keterlambatan, terbatasnya pilihan di toko dan menawarkan model langganan tanpa denda dan pengiriman DVD langsung ke rumah. Identifikasi peluang atau fast to streaming. Mereka melihat pergeseran preferensi konsumen ke arah kenyamanan digital dan potensi teknologi internet untuk mendistribusikan konten. Selanjutnya, produk sederhana dan mudah digunakan. Dengan streaming, pelanggan dapat menonton film dan acara TV kapan saja, di mana saja, dan di berbagai perangkat dengan biaya langganan bulanan yang tetap. Ini jauh lebih nyaman daripada pergi ke toko atau menunggu jadwal TV. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Netflix secara masif berinvestasi dalam infrastruktur streaming, algoritma rekomendasi, dan produksi konten asli. Memanfaatkan kemampuan internet untuk memberikan pengalaman hiburan yang personal dan on demand. Dan yang terakhir, modal bisnis dan jaringan. Netflix beralih dari modal berbasis transaksi ke modal langganan bulanan yang menawarkan akses tak terbatas. Mereka membangun perpustakaan konten yang luas dan terus berinvestasi dalam konten asli yang eksklusif menciptakan basis pelanggan yang loyal.